بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله وبحمده. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أصلح أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وفرج عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وارحم أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وانشر وحق وعيد نهلك الرجل للعالمين بحق محمد صلى الله عليه وسلم. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا وعدم النفع بعلومه وبعلوم الشيخ في الدارين آمين. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صام آخر يوم من ذي الحجة وأول يوم من المحرم فقد ختم السنة المالية بصوم، واستفتح السنة المستقبلة بصوم، وجعل الله عز وجل له كفارة 50 سنة. Yang kami hormati, muliakan, mami, bapak-bapak, ina-tuan, ina-ina, kak-tuan, sebayi, sanak-selaki, Pak Puana, hadirin majelis ilmu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Si pertama tu tunduk syukur laku kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan ridha Allah, karena dengan kuasa Allah, karena dengan ketentuan Allah, kita sampai itu bau di petangka telah membuat dunia. Mudah-mudahan segala amal kebajikan, segala amal soleh, ibadah, wadiyah diterima serta dibalas di sisi Allah Subhanahu wa taala dengan balasan yang setimpal. Amin ya rabbal alamin. Kita sekitar jam 1:30 atau jam jelas sudah lohor lah. Dihubungi ke pengurus masjid untuk anak ke Kabul Mazani ngaji terkait dengan akhir tahun awal tahun. Kita sudah berjalan sekitar beberapa tahun lalu. Maksudnya minano comang yang sangat mulia, sangat malang. Akhir tahun sekaligus petangka adalah awal tahun. Awal tahun. Maka para ulama mengajarkan setiap akhir tahun, awal tahun yang serba petangka adalah momen waktu yang tepat untuk tu merenung, untuk tu kaji diri, tu hisab diri, tu koreksi diri, tu periksa diri. Apakah ditaka kerjari panjang semakin pacu, atau semakin panjang semakin malas, atau malah naik perkembangan. Sehingga umur, yang namanya umur itu, apa yang dimaksud dengan umur? Umur itu adalah masa atau waktu kita hidup tu kompo dunia. Pia dangka tun, pia karing pia tun, karing pia puluh tun, karing pia ngano, pia minggu nak telah sok singin waktu. Ya, ketentuan atau masa atau waktu itu telah kompo dunia. Berkaitan dengan berakhirnya tahun 1444 Hijriah, itu menandakan bahwa umur kita bertambah dan jatah telas tukun berdunia berkurang. Sekali lagi, begitu berakhir tahun 1444 Hijriah kita asar, secara sebutan, secara angka umur itu bertambah, tetapi hakikatnya kesempatan ku telas tukun buduniaka, waktu kita hidup di buduniaka berkurang. Karena tahun sudah masuk, petang sudah masuk tahun 1445 Hijriah. Sudah 1 tahun umur kita berkurang. Jatah ku telas tukun buduniaka berkurang. Maka di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi, su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul sallallahu alaihi wasallam ditanya,
Apa pertanyaannya? Ayyun nasi khairun? Siapakah manusia yang terbaik? Siapakah manusia yang mulia? Siapakah manusia yang terbaik dan bisa memanfaatkan umurnya dengan baik? Rasulullah SAW menjawab, man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Jadi manusia yang terbaik itu adalah manusia yang umurnya panjang, disertai dia dengan selalu berbuat amal soleh. Penjelasannya, ingin manusia yang terbaik, ingin manusia yang hebat, ingin manusia yang punya kedudukan, itu adalah manusia yang belu umur serta balong pegoyan. Sebab lo sesanggap kita tuh dalam desa, soalnya loka-loka bagi atin belon roran umur nih konang kurang bermanfaat, kurang gawe manu kebalongan. Pertanyaannya, saya bau nilai siapakah manusia yang panjang umurnya, lalu kemudian baik amal perbuatannya. Si baik pertonso adalah pribadi itu masing-masing. Hanya diri itu sendiri baik bau nilai diri itu ke Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga guru kaji Tuan Al-Maghfur lahu, Tuan Guru Haji Zahid Syarif mengatakan, apa lebih baik tu untuk jadi santri? Perbaiki cara hidupmu, maka Allah akan memperbaiki cara matimu. Maksudnya apa? Balong-balong ngadap sama telas, amun balong ngadap sama telas, tertib sama telas, maka balong ngadap tu mati. So, guru kaji. Berarti ringan sesuai dengan hadis ka, man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Jadi manusia yang terbaik itu adalah manusia yang panjang umurnya serta balong pegoyan. Lalu kemudian Rasulullah SAW ditanya, ayyun nasi syarrun? Siapakah manusia yang paling buruk di dunia ini? Siapakah manusia yang paling jelek di dunia ini? Rasulullah SAW menjawab, man tala umruhu wa sa'a amaluhu. Orang yang panjang umurnya, tetapi hari-harinya dia terus umurnya panjang, pekerjaan buruk dan pekerjaan jeleknya juga panjang. Ini manusia yang paling rugi, ini manusia yang paling rugi. Bahasa ini, bila umur engkau nanggang gawe, ka nyopet-nyopet diri, ka maling-maling diri. Enggak anti gawe, bila umur, ka nginam rora di gawe ini. Nah, nginam rora di gawe, maling rora di gawe ini. Belo umur nenggang kigawean kanya orang kigawe terima maksud. Itulah manusia yang orang yang inilah manusia yang terburuk itu adalah man tala umruhu wa sa'a amaluhu. Manusia yang paling buruk itu adalah panjang umurnya tetapi disertai dengan amalan-amalan yang buruk. Saya benton pribadi itu masing-masing. So ampuk no kanggo yo misal nyarap negirang tu nilai dengan maka yo tu rombo sebab no kanggo tu aku diri teh paling mulia no kanggo di masing-masing bayi nilai apakah semakin tu maju, apakah sudah tu siap natama alam akhirat sing batas teh pribadi itu masing-masing baik bau. Hadirin rahimakumullah, maka untuk memulai awal tahun baru 1445 Hijriah kan ajakan luar biasa dengan pengurus masjid. Sebab dukun dalam kata para ulama sufi, tidak aku temukan derajat yang paling baik setelah kenabian itu adalah ilmu dan majlis ilmu. Apa penjelasannya? Jadi amalan yang paling baik, ibadah atau derajat yang paling tinggi setelah derajat Nabi itu adalah menuntut ilmu dan mengajarkan ilmu. Sehingga dunia tang belak petukun patangka, mudah-mudahan pahala mengalir laku khusus laku kaji ya sanak sebaik hajjah rawon amin atau katuan haji basah
serta selabik ni nak bapak ni kaki tu pun dalam biasa kita sudah berdunu tu niatang pahala di rumahnya. Hadirin rahimakumullah. Lalu kemudian apa istimewaan apa sehingga bulan Muharram? Apa istimewaan sehingga lu disebut dengan hari Asyura? Babeka ampun sempian hari Asyura. Apa istimewanya? Apa isi sehingga istimewanya hari Asyura? Bahkan para ulama mengajarkan isunahang tu puasa narsu. Isunahang tu membau jasa gawe. Karena baca sekitab, nono sekitab kaji puasa, itu baca sekitab. Membau. Apa ini? Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma berkata, qala Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man shama akhir yaumin min Zulhijjah wa awwal yaumin min al-Muharram faqad khatama as-sanata al-maliyah bi shaumin wastabtaha as-sanata al-mustaqbilah bi shaumin. Artinya siapa saja yang berpuasa di hari terakhir dari bulan Zulhijjah dan awal dari bulan Muharram, maka sesungguhnya dia sudah menyempurnakan tahun lalu dan dia sudah membuka awal tahun baru ini dengan puasa. Diakhiri dengan puasa dan diawali dengan puasa. Sehingga ya isunahang tu puasa tanggal saya Muharram. Amun tanggal 10 dan pasti sebet tu puasa. Amun kaji nak kena kaji puasa tanggal 10. Narsubnya sia kaina-ina ni. Sia jadi lili. Kaji insyaallah kaji puasa tanggal 10. Sia jangan mana narsub sepuasa amun kira-kira no jena apa sih lelah beban apa sih pegoyang. Hadirin rahimakumullah. Babeka atau kenapa dia disebut, apa yang terkandung, apa rahasia sehingga ada hari Asyura disunnahkan tanggal 10 Asyura, sehingga Asyura ya 10. Ada apa yang terjadi? Apa yang terkandung? Apa isi? Maka ulama di dalam kitab karangan Syekh Abdul Qadir Jailani, ini kitab induknya Syekh Abdul Qadir Jailani, beliau mengatakan wahtalafal ulama'u rahimahullahu fi tasmiyati bi yaumi Asyura. Terdapat beberapa pendapat para ulama kenapa dinamakan dia tanggal atau hari Asyura. Babeka ampun sempian hari Asyura. Sangat disunahkan untuk puasa tanggal 10 Muharram. Ada yang mengatakan tanggal 10 Rajab. Ada yang mengatakan tanggal 10 Zulhijjah. Prinsipnya nak kaji jelasan yo kenapa ada rahasia apa yang terkandung pada bulan Muharram sehingga sangat disunnahkan untuk puasa pada hari Asyura. Yang pertama, hari Asyura itu adalah pada bulan Rajab, bukan pada bulan Muharram kata ulama. Kenapa? Sebab Rajab ini wa huwa syahrullah. Dia adalah bulannya Allah Subhanahu wa taala. Mengani pagilah bulan Rajab sudah banyak kita bahas. Yang kedua, kemuliaan yang kedua, kenapa disebut Asyura? Wa huwa syahru Sya'ban, yakni bulan Sya'ban. Yang ketiga, disebut Asyura di sini itu adalah 10 hari pertama bulan suci Ramadan, yakni syahru Ramadan wa fadlih, yakni bulan suci Ramadan dan keutamaan bulan suci Ramadan. Yang keempat, sehingga disebut dia Asyura adalah Lailatul Qadri wa hiya khairun min alf syahr, yaitu malam Lailatul Qadar. Wal khamisah, yang kelima, Yaumul Fitri, yakni pada hari Idul Fitri. Yang keenam, wasajisatu ayyamul ushr, yakni hari Asyura, yaitu hari di mana kita untuk berzikir. Wahia ayyamu dzikrillah ta'ala. Wasabi'ah, yang ketujuh, Yaumu Arafah, yakni hari Arafah. Wasaminatu Yaumun Nahri,
yaitu hari raya kurban, hari di mana kita bisa berkorban. Yang kesembilan, yaumul jum'ah, yakni hari Jum'ah. Hari Jumat adalah wa huwa sayyidul ayyam. Wal ashiratu, yang ke-10 adalah yaum Asyura, hari yang ke-10. Nah, sai puasa atau siapa saja yang puasa pada tanggal 10 yang tadi itu, pada hari-hari yang tadi itu, termasuk pada tanggal 10 Muharramkah, maka kata Syekh Qadir Jilani mengatakan, "Falikulli waqtin min hadhil ayyami karamatan ja'alaha Allah Ta'ala li hadhil ummah takfiran lil dzunubihim wa tathiran li khatayahum." Siapa saja yang melakukan kebaikan-kebaikan pada hari-hari yang tadi itu, maka Allah akan memuliakannya, menghapus dosa-dosanya, dan mengampuni dosa dan kesalahannya. Sehingga disunnahkan kita pada awal bulan Muharramkah untuk untuk bersedekah. Nah, sunnah itu bersedekah. Bil khusus utama itu bersedekah laku keluarga terdekat. Misal biasa angkat adik bini itu 500, membawa petang yoka sia Bapak Dani seberi 2 juta. Mun lu menoyak jejak ki, jak nakan sekamalang kampus sagiru lalu buya utang masih cocok. Setidak-tidaknya anoka melu sa beri bini semana-mana sekat. Ada setidak-tidak 10.000. Nih, nah jadi sunnah. Keluarga terdekat baru ke yang lain-lain. Wa qala ba'duhum, sebagian ulama juga mengatakan kenapa dikatakan hari Asyura? Innama summiya Asyura li'anna Allah Ta'ala akramu fihi, karena pada dikatakan yaum Asyura karena Allah Subhanahu wa taala memuliakan 10 para nabi. Allah memuliakan 10 orang nabi pada bulan Muharramkah. Dengan 10 kemuliaan. Ada peristiwa-peristiwa besar terjadi pada bulan Muharramkah. Ada 10 kejadian yang terjadi yang pada bulan Muharramkah, yakni pada bulan bulan Muharram tanggal 10 sehingga dikatakan yaum Asyura. Mana dia? Bisa tahun Asyura ya. Apa lo itu bulan-bulan hari Asyura, hari ke-10 dengan bulan Zulhijjah dengan bulan Muharram sehingga sangat disunahkan untuk puasa. Lihat baca. Dikatakan oleh Syekh Abdul Qadir Jilani, ya, dinamakan 10 Asyura adalah karena Allah Subhanahu wa taala memuliakan 10 nabi. Allah Subhanahu wa taala memberikan kemuliaan kepada 10 nabi itu. Mana dia? Ihdaha, yang pertama, annahu azza wa jalla taba ala Adam alaihi salam fi. Jadi pada tanggal 10 bulan Muharramkah, Allah Subhanahu wa taala mengampuni dan menerima taubatnya Nabi Adam alaihi salam. Wasaniyatu, yang kedua, rafa Allahu azza wa jalla Idris an-nabi alaihi salam fihi makanan aliyah. Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajatnya Nabi Idris alaihi salam ke derajat ke derajat yang paling tinggi. Yang ketiga, wasalisatu istawat safinatu Nuh alaihi salam fihi 'alal judi. Pada tanggal 10 Muharram lah Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan Nabi Nuh alaihi salam dengan guncangan badai yang luar biasa sehingga melampaui gunung-gunung. Itu terjadi pada bulan Muharram tanggal 10. Warabi'atu, yang keempat, kenapa dikatakan Asyura? Wulida Ibrahim alaihi salam pada tanggal 10 Muharram lah Nabi Allah Ibrahim sallallahu alaihi wasallam dilahirkan. Wattakhadallahu ta'ala khalilan,
Dan pada tanggal 10 Allah Subhanahu wa taala menjadikan Ibrahim sebagai kekasihnya. Wa anjahu min nari Namrud fihi. Dan pada tanggal 10 Muharram lah Allah menyelamatkan Nabi Allah Ibrahim alaihissalam dari api atau dibakarnya dari Raja Jamrud pada tanggal 10. Wal khamisatu, yang kelima, taballahu azza wa jalla ala Daud alaihi salam fihi. Allah Subhanahu wa taala menerima taubat dan mengampuni Nabi Daud alaihi salam. Oh ya Allah. Wasadisatu, yang ke-10, yang ke-6, Allah Subhanahu wa taala kasyafallahu darra Ayyub alaihi salam fihi. Pada bulan Muharram inilah Allah menyembuhkan Nabi Allah Ayyub dari penyakit yang luar biasa. Allah. Wasabi'atu, yang ke-7, najallahu azza wa jalla Musa alaihi salam minal bahr. Pada bulan Muharram inilah Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan Nabi Musa alaihi salam dari laut merah, terhindar dari tenggelam dan kejarannya Fir'aun. Dan pada bulan Muharram inilah wa aghraqa Fir'aun fil bahri fih. Dan pada bulan Muharram inilah Allah Subhanahu wa taala menenggelamkan Fir'aun. Wasaminatu, yang ke-6, yang ke-8, najallahu azza wa jalla Yunus alaihi salam min batnil hut alaihi. Pada bulan Muharram inilah Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan Nuh alaihi salam dari perutnya ikan. Wattasi'atu, yang ke-9, rafa'allahu azza wa jalla Isa alaihi salam ila as-sama'i fi. Pada bulan Muharram inilah Allah Subhanahu wa taala mengangkat Nabi Isa dari dunia ke langit. Terjadi pada bulan Muharram. Wal Aisha wal ashiratu, yang ke-10, wulida nabiyuna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dilahirkan pada bulan Muharram. Apa maksudnya? Cara bahasa jama-jama sai. Dari tukun bulan Muharram kah sok tukun diterima tobat Nabi Adam. Apa salah Nabi Adam ni? Bayi suruh apa segini nonok akan buan huldi kakan. Ya ampuni tukun bulan Muharram. Jadi sia-sia atau dita-dita lah. Kesan menghakimi. Dita-dita sang lohi lah dosa tonongkat tu sapa tarak ina bapak tu nini kaki tu. Terutama ina bapak tu katukun tu maaf. Si menantu orang balong atau ngene maaf orang anu ke mentua ne upayakan sampai tanggal lain sampai tanggal 10. Insyaallah kebuka rezeki, kebuka pengolahan, kebuka apa sih ini penyusah-penyusah yang jadi diangkat. Yang kedua, bahwa tukun bulan Muharram kalah Nabi Idris yang angkat ke langit. Ada Nabi Idris dengan belangan-belangan apa sih ini? Surga lah pembelangan. Ya, jadi tidak banyak kisah dia Nabi Idris ini. Nabi Idris alaihissalam kayak Nabi Molah. Biar paling Nabi Molah ya yang angkat diajak Nabi Jibril malaikat Jibril alaihissalam keliling pun surga, kalabat pun surga. Pas sudah melulus ya Idris iseng ngentang, rompan, jadi seberapa. Mudah-mudahan kita yang angkat derajat dengan Allah Subhanahu wa taala tukun bulan Muharram. Yang angkat dosa itu menjadi noya. Kemudian mudah-mudahan penyusah teh isi ngilang dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ya senglu utang tu apa tukun tun harap mudah-mudahan ka tukun gue. Amin. Masih kenu-kenu ruan insyaallah. Kalau enggak dimaku insyaallah ya. Mudah-mudahan. Yang ketelu sok tukun kiselamat Nabi apa sing ini tukun bulan Muharram ka sok tukun perahu Nabi Nuh alaihi salam sok apa sing ini tukun selamat sok tukun manusia si selamat ka sok tukun isentek ing disida Allah Subhanahu wa taala tukun perahu Nabi Nuh. Sehingga simbol perahunya Nabi Nuh alaihi salam sering digunakan oleh para ulama.
termasuk sekelasnya amin kaji no salah Umar bin Khattab sai na belangan na mati kurang bekal, sama halnya dia melewati mengarungi laut yang luas yang panjang ujung sini laut kan tanpa kapal. Termasuk majelis yang saraka dikatakan kapal, nana kapal. Di awal kaji menyatakan bahwa itu pihak madrasah, itu pihak pondok pesantren, jadi kapal itu bermak-remak. Nah, sok itu pun entek, sok jadi kapal telah mandunya sampai dengan akhir. Nah, kiasan-kiasan soal kayak yang ulama. Maman saya entek kapal benar mau selamat kan. Warabi'ah yang keempat, Nabi Ibrahim alaihissalam ilahirang tukun bulan Muharram. Sikam selanjutnya tukun bulan kabla Nabi Allah Subhanahu wa taala, Nabi Allah Ibrahim alaihissalam ijariang sebagai kekasih Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan tukun bulan ditagi setek kehusuan ke ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Semakin itu pacu dari manusia tukun bulan sehingga isiru itu sengal napa tukun dilarang kita berperang pada tukun bulan Muharram ka. Misi yai saya kira begejuh misalnya sintung petangkai itu masa begejuh kan, apalagi tanggal 10 masih ini Muharram lebih-lebih ya, terutama bulan sebut bulan penuh kai membau jangan nano seperti muka ke apa sih ini dinirane lah minimal tu bau apa dengan minimal seorang bulan. Wal khamisah yang kelima, Allah Subhanahu wa taala mengampuni Nabi Daud alaihi salam. Yang keenam, tukun bulan Muharram sok tukun yang angkat penyakit Nabi Ayub alaihi salam. Maka saya sia-sia si keras penyakit menurut dokter. Misalnya penyakit tukun bulan lebih-lebih tanggal 1 sampai tanggal 10 sok tukun kita berdoa baca Fatihah bismillahirrahmanirrahim maliki yaumiddin ya kana minna nasta'in shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim waladdallin Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad. Sebab kami pun sakit kan. Terutama kaji kayak ada si pangal-pangal sok tukun bulan sengak tukun bulan Muharram sok tukun yang angkat penyakit isembuhang Nabi Allah Ayub alaihi salam di sisi Allah Subhanahu wa taala tukun dalam bulan Muharram. Ya termasuk si penyakit keras lah. Apa bentuk penyakitnya? Ya turunas kepada Allah. Kemudian Nabi Musa alaihissalam selamat karena membelah laut itu pada bulan Muharram. Fir'aun itu ditenggelamang di sisi Allah Subhanahu wa taala yakni pada bulan Muharram. Maka hati-hati laku juga ini peringatan terhadap siapa saja yang melakukan keburukan yang terus-menerus sudah ada tobatnya. Hati-hati pada bulan Muharram kan. Jangan-jangan pada bulan Muharram ini apa sih ini sakit ini sudah Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati. Kemudian Nabi Yunus alaihissalam juga islos dengan tian 4 terjadi dalam bulan Muharram. Sia-sia si lega utang sekali mampu kelangan angkat utang mudah-mudahan mian sara tulus dengan apa sih ini lus Nabi Nuh ala Nabi Yunus alaihissalam dengan tian 4 sok dengan bersih utang besok gama nadap kesaur utang buik penyusah sosok yang sara berari Nabi Musa alaihissalam tukun laut tukun selunas tukun bulan lebih-lebih jauh karena selama lagi bukan obat kan. Insyaallah kan sudah tuh kut langan bawa kan sudah apa sih ini teratak ruan Nah termasuk juga ini pengeling kita akan bulan memang di mana saja khutbah Jumat itu agak pendek, jangan terlalu panjang ya. Jangan terlalu panjang. Di mana mereka dalam keadaan normal, apalagi dalam keadaan tidak normal. Sunnahnya memang hadis Nabi SAW. Amin tu khutbah sependek, sembahyang tu belo itu. Nah, kajian yang terutama lah kok
yang sedang selagi itu sih ai khotib ando kan bulan gawe mako ka pendean hari saya kaul ulama saya cukup aranja berjumat wajib karena bekar ada uswa malas jawaban nah ya membawa ya 3 menit lah aranja keadaan ini ibadah itu ibadah dan memang tek hadis juga sunnahnya pendean khutbah beluan sembahyang pengeneng. Hadirin rahimakumullah, itulah diantara kenapa disebut dan disunnahkan kelebihan-kelebihan yang terjadi pada bulan Muharram sehingga disunnahkan kita berpuasa. Asal menit. Banyak kelebihan bulan Muharram kan ya ditabir itu kalau ada dulu kan sampai jerak membangun di bulan Muharram kan sampai bahkan sampai jerak semangat hari dalam bulan Muharram dan sampai juga sudah lokal-lokal dari minum dan minum bagi misalkan soalnya ke istimewaan soalnya segala minum lokal mana toh namun ya soalnya Syekh Abdul Qadir Jailani yang tersohor itu tasawufnya, padahal Syekh Abdul Qadir Jailani beliau ini ahli fikih, ahli nahwu, ahli hadis, ahli sorok, dan Syekh Abdul Qadir Jailani kan beliau setiap hari itu mengajar kitab itu 15 kitab, 15 disiplin ilmu. Ini kitab aslinya. Nah, wallahu alam Abu Merari sebenarnya secara fikih, kayak kata Abu secara fikih, kalau menikah itu alal faur, lebih cepat, lebih bagus. Nono karena hitung-hitungan kalau menikah itu alal faur. Artinya dia tidak terikat oleh ketentuan waktu ka'ano barokah. Tapi kalau bulan Syawal disitulah terjadi pernikahannya Nabi Muhammad SAW dengan Siti Aisyah. Itu tabarukan. Tetapi secara hukum kalau menikah itu alal faur, lebih cepat, lebih balong. Misalnya siapa ulah ampun beres dengan khas jaga Baitullah semerari ngeling ni tak tunda-tunda yo langsung misal kan jadi dia tidak terikat itu. Sama kaji berdebat langan wallahu a'lam apa rahasian sehingga langan Mataram, langan Gerung sampai sampai tukun terara jadi kepala KUA lu moya tengan tu nak nikah anu selasa nanda jelu selasa itu pun gerungkat besengang apa bayara jelu selasa ni kebetulan wali hakim nikah ni dia tak mau merari saya pada dek kanggo ni kalau yang tuan guru ni Pak Kuambe tuan guru masih sulit mah diskusi sampai tahu yang itu baik sampai berketuaan. Nah sehingga untuk ya kelebihan luar biasa banyak kitab dibaca bahkan keistimewaannya bulan Muharram ini disebut oleh Allah Subhanahu wa taala 4 di antara 12 bulan itu yang dimuliakan itu adalah bulan Muharram. Misalnya pada bulan Zulhijjah kas beramal 4 juta, membawa yo 15 juta. Masjid ke mau aku sumbang lah, sedang tergantung ada misi ya. Nah sehingga saat itu Buya sang lu apa sih yang bau kaji jawab saya babeka tahu lo kan le naso sampai munna sama berusaha kan jak mulai bulan ya baca apa semua apa kata di sana bulan Muharram semua apa kah konang biasanya kalimat-kalimat tahu lo kakak no sembarang biasanya mesti depan insyaallah. Nah coba kaji laca babeka sampai dilarang misalnya nono mulai usaha nono merari untuk bulan Muharram nak bau kaji bau jawab sepetangka sebab ibarat baca kan keistimewaan ya. Tidak ada yang menafikan tentang keistimewaan peristiwa-peristiwa mulia yang terjadi pada bulan Muharram. Tidak ada yang menafikan. Lalu kemudian pertanyaan dengan katuan ke PPK beberapa lokal-lokal lain di siri itu merari tuh kan bulan Muharram. Jak sama membangun bulan Muharram, jak sama kali dasar tukang bulan Muharram, jak sama mulai bisnis tukang bulan Muharram yang kadang belangkan. Nah bau kaji jawab
Satu itu buya landasannya sebab guru kaji Tuan Guru Zaid Syarif aman-aman kita ibarat tahu jawab nani emak itu ibarat begitulah beliau. Nah kaji separuh juga lah kaji karang-karang yang menenoya ibarat lah kaji baca sang akhirnya pikiran kaji ya menjadi bro. Insyaallah pertemuan berikutnya nak kaji jawab pertanyaan BPK atau lokal lenso isli itu merari untuk bulan Muharram membau neno. Si kedua neno sama kali dasar membangun bulan Muharram. Pertama bahkan alat soalnya kaji buya apa referensi apa hikmah sehingga sebro suara untuk lokal ini. Konang secara meradi enggak kayak kaidah usul fiqh ja'al faur lebih cepat lebih bangun enggak terikat dia sama ini dan sebagainya. Secara fikih konang kaul hikmah dengan para tetua-tetua para orang tua kita lihat membedakan enggak sama membangun kali dasar enggak sama nalat enggak sama membau enggak meradi bulan Muharram anak kaji buya meh dapat untuk benang mudah-mudahan lu tukun kitab apa namanya kitab lin kemudian konang tentang keistimewaan bulan Muharram kayak balong angka nih balong nu udah beling balong ya coba agak udah selalu pram aku sih mangkat mengenai kelebihan soal luar biasa. Ada dua kubu ulama tentang bagaimana mendefinisikan tentang kelebihan keistimewaan bulan Muharram tanggal 1 sampai tanggal 10. Ini yang terjadi, tidak ada yang bisa membantah. Dan hadis-hadis Rasulullah SAW yang menerangkan tentang keistimewaan yang bulan Muharram itu banyak. Mendengar lah belum kesempatan ini mengaji kembali kurang lebih kaji mohon maaf hadani wa iyyakum aqulu lakum jami'an Allahumma muwaffiq lil hadi ila siratal rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.